Penyelenggaraan seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI diwarnai isu kecurangan dengan munculnya joki di media sosial. Lantas bagaimana pihak UI menanggapi dugaan praktik perjokian yang mengiringi seleksi masuk UI? Bergabung Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI, Prof. Ari Afriansyah. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Pak Ari, terkait dengan yang sedang beredar di lini masa, dugaan kemunculan joki-joki untuk SIMAK UI. Sejauh ini dari pihak Universitas Indonesia, bagaimana kemudian menginvestigasi beredarnya tawaran joki ini, Pak Ari? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Indonesia tidak mentolerir dalam bentuk apapun ya tindakan kecurangan, penipuan atau apapun ya untuk mencari jalan untuk memasuki atau diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Dan tentu Universitas Indonesia telah memiliki sistem pengawasannya tersendiri ya untuk kembali mencegah dan juga menindak segala tindak bentuk kecurangan. Hingga saat ini tentu dari sistem ujian secara online ini ya pihak Universitas Indonesia telah mendata ya lebih dari 100 ya bentuk dugaan kecurangan ataupun penipuan yang kemudian nanti akan didata kembali ya dan diperiksa kembali apakah memang betul ya 100 lebih dugaan kecurangan atau praktek penipuan ini memang betul-betul dilakukan untuk mengelabui atau melakukan upaya secara curang untuk memasuki Universitas Indonesia. Dan hal ini nanti akan diputuskan ya oleh pihak-pihak terkait ya dan juga nanti diputuskan oleh tentu pimpinan universitas untuk kemudian memberikan keputusan akhir apakah yang bersangkutan akan didiskualifikasi atau tidak. Oke, sejauh ini Pak Ari, dugaan indikasi dari temuan-temuan atau kecurangan tadi yang Pak Ari sebutkan, ini mengarah kemana? Kemudian apakah juga sudah mendapatkan gambaran dari pihak UI sendiri, kira-kira mungkin pihak yang bisa saja terlibat? Karena kalau kita membayangkan untuk tes online kemudian mereka ada dugaan joki ya, ada orang-orang tersebut gitu ya, mereka tahu persis kemudian bagaimana soal yang akan diberikan atau diujikan, kemudian juga skim atau skemanya seperti apa, Pak Ari? Ya, jadi karena memang ini ujian secara online, ya, memang calon mahasiswa ini di tempatnya masing-masing, ya, dan Universitas Indonesia sudah memiliki cara pengawasan yang kita sebut dengan proktor online, yaitu dengan sistem pengawasan sedemikian rupa sehingga pihak pengawas ini ya itu bisa mengetahui bagaimana keadaan di komputernya maupun di sekitarnya ya. Jadi misalnya ya pelanggaran yang saya terima yang dilaporkan salah satunya adalah misalnya si mahasiswa atau calon mahasiswa ini tidak berada di saat ujian ya kan memang pada saat ujian online itu tidak boleh misalnya ke kamar kecil misalnya. Nah itu tidak ada. Ya. Apakah itu melakukan kecurangan atau tidak? Kita tidak tahu. Kita perlu memastikan kembali. Atau misalnya ketika si calon mahasiswa atau mahasiswi ini pada saat dia berkonsultasi secara online pada saat ujian, ya itu katanya bisa terlihat kursornya itu bisa jalan sendiri. Ya. Nah ini kita tidak tahu ya apa namanya teknologi zaman sekarang. Apa mungkin kan adanya mirroring misalnya suatu komputer dengan komputer lain. Nah ini tentu kan kami terus menginvestigasi ya apakah semua kecurangan-kecurangan tersebut memang berujung pada praktek kecurangan atau penipuan. Oke, artinya selama calon mahasiswa ini mengerjakan online test dalam keadaan kamera terbuka atau kamera on gitu ya, Pak Ari ya? Nah, betul. Oke, dari pihak penyelenggara atau dari pihak universitas artinya juga punya mekanisme untuk bisa mengetahui bagaimana identifikasi. Karena kan bisa aja calon mahasiswa dengan nama A, kemudian tapi mungkin yang muncul yang agak mirip-mirip disamarkan gitu ya dengan potongan rambut atau mungkin dengan hijab begitu. Jangankan yang mirip Mbak Tiffany ya. Saya dapat melaporkan bahkan ini betul-betul berbeda
orang yang kemudian mengerjakan dengan yang tercatat di peserta ujian, begitu. Oke. Ya, tentu dengan demikian hal tersebut yang paling jelas begitu ya, itu sudah pasti akan langsung didiskualifikasi, begitu. Oke, dengan berkembangnya modus-modus apa dugaan kecurangan seleksi masuk gitu ya, online seleksi masuk ini, apa yang kemudian dipersiapkan oleh pihak UI ke depannya? Karena kita tahu teknologi kemudian modus-modusnya pasti akan makin berkembang gitu, Pak Ari. Apakah juga tetap akan mempertahankan online test ini atau kenapa juga kemudian pihak dari UI masih membuka peluang untuk calon mahasiswa ini mengerjakan melalui tes online? Kenapa nggak offline aja untuk meminimalisir kecurangan itu? Baik, ya jadi saya sampaikan di sini ya Mbak Tiffany, terima kasih bahwa kenapa Universitas Indonesia melakukan ujian masuk secara online, karena memang kebijakan dari Bapak Rektor ya Profesor Heri Hermansyah adalah untuk kemudian memberikan akses kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang ingin ya mencoba masuk sebagai mahasiswa Universitas Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita tahu bahwa dengan adanya akses secara online ini memungkinkan ya selama itu ada akses internet dan juga komputernya ya, ini memungkinkan siapapun dimanapun untuk kemudian melakukan ujian masuk ke Universitas Indonesia. Kalau secara offline ini akan sangat membatasi ya kemampuan calon mahasiswa UI ini yang berminat masuk UI ini mungkin bisa saja karena terbatas perjalanan, waktu dan juga mungkin biaya. Nah, dengan adanya tes online, mudah-mudahan akses untuk masuk ke UI akan lebih terbuka lebar luas seluruh Indonesia. Tentu terkait dengan teknologi, kami terus berupaya melakukan perbaikan dan juga melakukan pengawasan secara melekat ya. Dan semoga kami bisa mencegah semaksimal mungkin, sekali semaksimal mungkin tidak lagi ada praktek-praktek kecurangan maupun penipuan. Baik, Pak Ari, investigasi masih terus dilakukan. Tadi Pak Ari sebutkan sejauh ini sudah ditemukan indikasi kecurangan-kecurangan. Koreksi kalau saya salah, pengumuman paling lambat 11 Juli ya Pak Ari ya? 16 untuk yang 16 simak. Juli. Oke, simak 16 Juli sampai dengan pengumuman nanti investigasi juga masih berjalan. Jika memang ditemukan kecurangan, apa yang akan dilakukan oleh UI? Ya, tentunya yang paling ekstrim adalah mendiskualifikasi mahasiswa tersebut, ya artinya tidak diterima di Universitas Indonesia. Dan Bapak Rektor ya juga berpesan kalau memang ini bisa diproses kerana hukum, artinya praktek-praktek yang sudah sangat mengkhawatirkan, praktek kecurangan ini dengan bukti-bukti yang kuat tentunya, ini akan kita proses ke Kepolisian Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ari Afriansyah, Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional Universitas Indonesia sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Arifani.